Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Fernando Mesa dengan NIM 333-222-0082 dari pengukuran listrik kelas C Universitas Sultan Agung Tirtaesa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk UTS, yaitu mengenai multimeter. Multimeter atau multitester sendiri memiliki definisi, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter kelistrikan pada sebuah rangkaian listrik. Multimeter sendiri ini bisa disebut juga sebagai avometer. Mengapa? Karena pada multimeter dapat digunakan untuk mengukur yang pertama itu arus atau ampermeter, yang kedua itu untuk mengukur tegangan atau voltmeter, dan terakhir untuk mengukur hambatan atau ohmmeter. Maka dari itu disingkat menjadi avometer. Multimeter sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter digital dan juga multimeter analog. Multimeter digital ini merupakan sebuah multimeter yang menggunakan yang apabila menampilkan hasilnya itu pada layar LCD atau LED. Sedangkan untuk multimeter analog ini menampilkan hasil pengukuran menggunakan jarum pointer pada skala tertentu. Itulah perbedaan utama antara multimeter digital dan juga multimeter analog. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan untuk mengukur arus dan juga tegangan maupun hambatan menggunakan multimeter analog dan juga multimeter digital. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di multimeter analog dan juga multimeter digital. Nah, bisa dilihat di sini ada multimeter analog, ya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada jarum pointer yang menunjukkan angka di skala tertentu. Di yang paling atas ini untuk mengukur resistor atau resistansi, yang di bawahnya ini untuk mengukur tegangan atau arus, dan yang di merah ini untuk mengukur kapasitansi. Kemudian di sini ada selektor yang bisa dipilih untuk mengukur parameter listrik tertentu. Yang pertama di sini yang merah ini ada untuk mengukur tegangan AC atau tegangan bolak-balik, yang mana dilambangkan dengan seperti ini, gelombang sinusoidal, karena bentuk gelombang dari tegangan AC itu adalah sinusoidal. Kemudian di sini ada untuk mengukur kapasitansi yang memiliki satuan mikrofarad. Kemudian di sini adalah untuk mengukur resistansi yang satuannya adalah ohm, mulai dari kali 1 ohm sampai dengan kali 100.000 ohm. Kemudian di sini ada untuk mengukur arus DC atau arus arah, dilambangkan dengan bentuk gelombang yang konstan. Kemudian di sini adalah untuk mengukur tegangan DC atau tegangan yang searah, dilambangkan dengan bentuk gelombang yang lurus juga. Di sini juga bisa dipilih nilainya mulai dari 0,1 volt sampai dengan 1000 volt. Yang selektornya di sini bisa dipilih untuk tegangan DC. Kemudian untuk arus DC ini mulai dari 50 mikro sampai dengan 0,25 ampere. Di sini untuk tegangan AC ini mulai dari 10 sampai dengan 1000. Oke, di sini juga lihat ada kabel prop. Di sini ada untuk kabel prop negatif, dan ini adalah kabel prop positif. Dan kalau ditanya ini buat apa? Ini tuh untuk mengatur agar si jarum ini tepat berada di titik 0, atau bisa juga disebut sebagai kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah multimeter digital. Di sini terdapat beberapa komponen juga seperti multimeter analog. Di multimeter digital ini yang pertama itu ada selektor yang menunjukkan, pertama kita bisa mengukur resistansi pada suatu rangkaian. Di sini selektornya itu mulai dari 200 ohm sampai dengan 200 juta ohm. Kemudian di sini juga kita bisa mengukur tegangan DC, ya, karena simbolnya itu adalah garis lurus, itu gelombangnya dari tegangan DC mulai dari 200 mV sampai dengan 1000 volt. Kemudian juga bisa mengukur tegangan AC atau tegangan bolak-balik mulai dari nilai 750 sampai dengan mulai dari nilai 2 sampai dengan 750 volt. Kemudian kita juga bisa mengukur tegangan arus AC atau arus bolak-balik, nilainya mulai dari 200 mA sampai dengan 20 ampere. Bisa dilihat di selektornya.
Kemudian juga bisa mengukur arus DC, yaitu arus arah, mulai dari nilai 20 mA sampai dengan 20 ampere. Kemudian juga kita bisa mengukur kapasitansi suatu rangkaian listrik. Ini di sini mulai dari 20 nanofarad sampai dengan 200 mikrofarad. Kemudian di bawah ini adalah untuk tempat mencolokan kabel prop. COM ini adalah untuk kabel prop negatif. Kalau ini untuk mengukur arus yang tinggi, ini untuk mengukur arus yang rendah, karena di sini miliampere sini ampere, dan di sini adalah untuk mengukur tegangan ataupun resistansi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan untuk mengukur arus, tegangan, dan juga sebuah resistansi. Baik, sekarang kita akan mulai percobaan. Di sini sudah ada multimeter digital, dan di sini juga sudah dicolokkan power adaptor, yaitu fungsinya adalah untuk mengubah tegangan AC dari stop kontak ini menjadi tegangan DC yang nantinya akan lebih aman untuk kita diuji cobakan. Pertama, kita akan mengukur tegangan sumber. Pertama ini kita colok kabel prop hitam atau kabel prop negatif ke COM. Kemudian kita colok kabel prop positif atau yang berwarna merah ke sini untuk mengukur volt. Nah, langsung aja kita ukur tegangan sumbernya. Harus diperhatikan juga positif dengan positif, negatif dengan negatif. Dan jangan lupa kita atur selektornya ke di sini kita akan menggunakan selektor skala 20. Langsung aja positif dengan positif, negatif dengan negatif. Bisa dilihat pengukuran tegangan sumber menghasilkan nilai 12,5 volt. Sebelum itu kita akan mengukur suatu resistor menggunakan multimeter digital terlebih dahulu. Di sini sudah ada resistornya, bisa dilihat. Di sini tuh kalau menurut teori ya coklat itu adalah 1, hitam itu adalah 0, dan oranye ini adalah 10 pangkat min 3. Jadi jika kita akumulasikan akan menjadi 10 dikali 10 pangkat 3 atau 10.000 kilo ohm dengan nilai toleransi pita emas itu sekitar 5%. Baik, kita akan mengukur. Berarti kita arahkan ke selektor 20 kilo ohm. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di teori itu sekitar 10 kilo ohm resistornya. Langsung kita ukur aja, nggak ada positif atau apa, karena ini tidak tergantung dengan polaritas untuk mengukur sebuah resistor. Nah, bisa dilihat kan di sini menunjukkan nilai, di multimeter digital menunjukkan nilai 9,66 kilo ohm. 9,6 kilo ohm. Kenapa nggak 10 kilo ohm? Karena terdapat tahanan dalam pada multimeter digital ini. Baik, di sini sudah dirangkai ada 2 buah resistor yang disusun secara seri, kemudian juga sudah dialiri oleh sumber tegangan yang tadi. Sekarang kita akan mengukur tegangan pada masing-masing resistor, itu R1 dan R2. Masing-masing R1 dan R2 tadi kan sudah diukur, nilainya adalah 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Baik, sekarang kita mulai aja mengukur tegangan pada resistor 1 dan juga resistor 2. Kita ubah dulu ininya ke bagian selektor untuk mengukur tegangan DC. Kita gunakan selektor yang 20 di sini. Oke, udah, kita kalibrasi terlebih dahulu di bagian ohm sini, saya lupa. Nah, kita kalibrasi sampai ke angka 0. Nah, sudah dikalibrasi. Fungsinya apa sih untuk kalibrasi? Kalibrasi berfungsi agar pengukuran kita lebih akurat, seperti itu.
Langsung aja kita ukur tegangan pada resistor 1. Jadi tegangan itu kalau diukur secara paralel. Langsung aja kita ukur di bagian sini berarti ya, untuk resistor 1. Nah, tegangannya menunjukkan sekitar 6, sekian volt, 6,3 volt untuk tegangan pada resistor 1. Nah, untuk tegangan pada resistor 2 kurang lebih juga sama, yaitu sekitar 6,1 volt. Nah, gimana sih cara mengukur arus? Nah, kalau mengukur arus itu kita bisa pakai persamaan matematis aja, karena kita udah diketahui nilai tegangan pada R1 dan juga nilai pada tegangan R2. Sedangkan besar resistansinya yaitu sama-sama 10.000 ohm. Jadi rumusnya untuk mengukur arus itu adalah I sama dengan V per R. Maka bisa dibilang V-nya berarti tadi adalah 6 volt dibagi dengan nilai resistansinya yaitu 10.000 ohm. Berarti didapatkan nilai sekitar 0,6 mA arus yang mengalir pada resistor 1, dan juga arus yang mengalir pada resistor 2 juga kurang lebih sama, yaitu 0,6 mA. Kurang lebih seperti itu perhitungan untuk tegangan resistor dan juga arus menggunakan multimeter digital. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan multimeter analog. Baik, karena multimeter analog yang Sunway tadi rusak, maka kita gunakan multimeter analog yang ATN versi SP110. Kita jelaskan lagi, di sini ada alat untuk mengkalibrasi agar si jarum pointernya itu tepat di angka 0 nantinya pada saat perhitungan. Kemudian di sini ada selektor yang dapat mengukur tegangan DC atau tegangan searah, ada dari 10 sampai dengan 1000 volt. Kemudian di sini ada untuk mengukur tegangan AC ataupun tegangan bolak-balik. Selektornya itu dari nilai 10 sampai dengan 1000 volt juga. Kemudian di sini ada untuk mengukur arus arah atau arus DC, nilainya itu dari 0,5 sampai dengan 500 mA. Kemudian di sini ada untuk mengukur resistansi dari yang nantinya akan dikali 1K ataupun dikali 10 ohm. Baik, langsung aja kita akan mengukur terlebih dahulu tegangan sumbernya. Maka kita arahkan dulu selektornya ke tegangan yang DC. Kita pakai yang selektor 50. Nanti pada pengukuran multimeter analog ini akan ada juga perhitungannya. Nah, perlu diperhatikan pada pengukuran dengan multimeter analog harus benar-benar lurus dengan pandangan agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Kita atur dulu ke angka 0 menggunakan obeng, kalibrasi. Setelah itu kita bisa mengukur tegangan sumber dari adaptor tadi. Ya, baik, kita ukur negatif dengan negatif, positif dengan positif sesuai dengan polaritasnya untuk mengukur tegangan. Bisa dilihat di sini skala yang terbaca adalah 50, kurang lebih bisa dilihat 55, karena satu jarumnya itu yang di angka hitam itu untuk mengukur arus itu bendera 5, berarti ini adalah 55. Berarti nilai dari tegangan dari adaptor ini itu adalah 55 dibagi dengan skala maksimumnya. Skala maksimumnya itu adalah di sini 250, 55 dibagi 250, kemudian dikali dengan selektornya ini yang kita gunakan 50. Berarti nanti ya, jadi tadi melanjutkan perhitungannya adalah 55 dibagi dengan baik, melanjutkan perhitungan tadi, maka rumusnya adalah skala terbaca dibagi skala maksimum dikali selektor. Tadi di sini ditunjukkan nilai di skala terbacanya ada 55, kemudian skala maksimumnya ada 250, kemudian selektornya ada 50. Maka 55 dibagi 250, kemudian dikali 50 dan menghasilkan nilai yaitu 11 volt. Beda 1 volt dengan pengukuran multimeter digital tadi.
Kenapa? Karena hal tersebut balik lagi terjadi beberapa kesalahan pengukuran, baik human erroring maupun keterbatasan alat ukur ataupun kesalahan teknis yang lainnya. Kemudian setelah kita mengukur tegangan sumber dari adaptor tadi, kemudian kita akan mengukur resistor. Di sini resistor yang tadi ya sama. Baik, setelah itu kita akan mengukur resistansi dari sebuah resistor. Ya, sama persis tadi dengan yang diukur dengan multimeter digital. Jadi resistor ini menurut teori apabila coklat itu 1 di pita ke-1, hitam itu bernilai 0 di pita kedua, dan oranye ini bernilai 10⁻³ di pita ketiga, dan pita emas ini adalah nilai toleransi dari resistor tersebut, yaitu sekitar 5%. Maka kita dapat simpulkan bahwa ini 1, ini 0, berarti 10 dikali dengan 10⁻3, yaitu kurang lebih menghasilkan nilai 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Baik, kita akan ukur apakah nilainya akan sama ataupun berbeda. Mari kita ukur. Sebelum itu kita atur dulu selektornya itu menuju yang ohm. Kita kali aja ke yang kali 1K. Oke, sudah. Langsung aja kita lihat terlebih dahulu apakah sudah pas di angka 0 agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Juga kita harus mengukur secara lurus. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Sudah. Langsung saja kita ukur. Karena resistor ini tidak ada polaritas, maka langsung aja bebas antara kutub positif ataupun kutub negatif. Nah, bisa dilihat skala terbacanya itu adalah kurang lebih, kalau kita taruh di sini itu sekitar 9, sekian kurang lebih. Berarti ini sekitar skala yang terbaca adalah 9, kemudian karena kita selektornya ada dari kali 1K, 1 kilo ohm, berarti kita tinggal kali aja. Rumusnya adalah skala terbaca dikali selektor. Berarti 9,2 tadi kita kali dengan 1 kilo ohm, berarti menghasilkan sekitar nilai 9,3 ataupun 9,2 kilo ohm. Kurang lebih nilainya sama. Kenapa nggak 10K? Karena ada tahanan dalam dari multimeter analog tersebut, seperti itu. Jadi nilainya kita dapat simpulkan kurang lebih adalah sama, yaitu menunjukkan nilai angka 9, sekian kilo ohm. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada suatu resistor tertentu. Baik, setelah disusun rangkaian seperti berikut, disusun dua resistor secara seri yang dialiri dengan sumber tegangan yang tadi diukur yaitu sebesar 11 volt, maka sekarang kita akan mengukur tegangan pada R1 dan juga tegangan pada R2. Kita akan mengukur tegangan itu secara paralel, maka langsung aja. Ini kutub prob positif dan ini kutub prob negatif. Kemudian kita atur dulu selektornya ke yang tegangan DC. Kita pilih selektor yaitu sebesar 50. Berarti kita langsung aja kita ukur. Nah, pada multimeter analog, jarum pointer menunjukkan skala terbaca yaitu sebesar 25. Maka bisa kita lakukan perhitungan dengan rumus, yaitu skala terbaca dibagi dengan skala maksimum dikali selektor. Berarti 25 dibagi dengan 250, kemudian kita kali 50. Maka akan menghasilkan nilai yaitu 5 volt. Kemudian kita ukur nilai tegangan pada resistor 2. Kurang lebih sama. Multimeter analog menunjukkan nilai skala terbaca yaitu sebesar 25, maka kalau kita masukkan ke rumus juga akan menghasilkan nilai yaitu sebesar 5 volt. Kemudian kita akan mengukur arus pada rangkaian. Cara mengukurnya adalah kita akan susun secara seri atau kita putus di sini. Kemudian kita atur selektornya itu menuju DC arus atau arus arah. Kita pilih yang 50 mA aja. Terus kita kabel prob positif dihubungkan dengan kabel prob positif arus yang positif ini, kemudian kita tempel di sini. Baik, itulah hasil percobaan saya untuk mengukur nilai tegangan menggunakan voltmeter, mengukur arus menggunakan ampermeter, dan juga mengukur resistansi menggunakan ohmmeter. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Rudi atas materi yang telah disampaikan selama ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.